Udah banyak yang hadir Pak Kai ini? Ya, ada berapa? Sudah saya lihat 26. 26 ya. Apa kita menunggu dulu? Mungkin 5 menitan lagi Pak Kai. Ya, siap. Baru pulang dari masjid mungkin. Tenang, waktu akan ditambah. Recording in progress. Ini ada yang dari Makassar nih. Ya, silakan Bapak Ibu memakai background ya kalau bisa ya. Stasiun berikutnya stasiun Buaran Next Station, Buaran Station. Baik, kita akan mulai karena Gurunda Kang Asep Harugani sudah masuk. Baik, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, sehat Ya. walafiat. Alhamdulillah. Semoga di Ramadan ketiga ini kita semakin semangat ya untuk melakukan ibadah-ibadah karena ini adalah bulan yang penuh berkah. Kita tetap harus bersemangat. Baik. Alhamdulillah, pertama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana di Ramadan yang ketiga ini ya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Semoga kita tetap istiqomah. Amin. Dan kita alhamdulillah bisa hadir di pagi hari ini untuk kembali ya menyimak kajian yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Bahru Mubarak dan guru kita Kang Asep Harugani. Atas rahmat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruang Zoom meeting dalam keadaan sehat untuk mengikuti kajian ngaji psikolog berdasarkan hadis-hadis Nabi tentang iman. Dan sekarang tema yang menarik adalah tema tentang trust ya. Kalau kemarin tentang fungsi eksekutif. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman sekarang, zaman yang terang benderang dengan nikmat Islam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya. Semoga kita semua diberikan syafaatnya hingga di yaumul akhir. Amin. Amin ya Allah. Baik, saya Pak Kaimudin sebagai hipnoterapi klinis dan Direktur LPPKPI Lembaga Psikologi ya Konseling dan Psikoterapi Indonesia. Insya Allah akan memandu acara kajian psikologi di pagi hari ini dan insya Allah akan dipandu oleh dua narasumber kita. Yang pertama adalah Ustadz ya Dr. Kandidat Bahru Mubarak SAG MSI. Alhamdulillah beliau adalah dai mancanegara yang sering berceramah di Australia, Hong Kong, Macau, Singapura, Tiongkok dan sudah hadir di tengah-tengah kita. Sehat Ustadz? Alhamdulillah Pak Kai. Alhamdulillah. Dan nanti kajian hadis ini yang kedua akan dibahas dari segi psikologi oleh guru kita Asep Harugani, psikolog sekaligus pendiri LPPKPI. Baik, tanpa berlama-lama sebelum kita mulai mari kita mengucapkan basmalah agar
kegiatan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tanpa berlama-lama, waktu dan tempat saya persilakan kepada Ustadz Fahru Mubarak HGMSC. Silakan, Pak. Baik, suara saya jelas Pak ya? Jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Gurunda yang terhormat Kang Asep Khairul Ghani, psikolog, juga Pak Kaimudin sebagai pemandu acara pada kesempatan ngaji psikologi pagi hari ini. Bapak Ibu pemirsa yang ada dimanapun berada, yang berbahagia insya Allah pada kesempatan pagi hari ini, puji dan syukur marilah kita panjatkan atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiat. Ya, alhamdulillah kita sekarang sudah ada di hari ketiga di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, izinkan selama sekitar 10 menit atau paling lama 15 menit saya akan membacakan sebuah hadis dan juga mungkin sedikit penjelasannya tentang salah satu cabang keimanan yang kemarin kita bahas, bahwa iman itu adalah sab'una au situna syu'batan, ya. 70-an atau 60-an atau 70-an cabang. Dan hari ini kita akan membahas salah satu cabang keimanan yang sangat penting, yaitu berkenaan dengan amanah. Hadis yang akan dibacakan, ini hadisnya singkat sekali dari Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik adalah salah satu sahabat Rasulullah yang usianya masih sangat muda ketika menemani Rasulullah. Jadi usianya itu sedikit saya jelaskan tentang Anas, sekitar 10 tahun ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi Anas usianya 10 tahun dan ibunya mendatangi Rasulullah agar berkenan untuk menerima Anas bin Malik sebagai pembantu Rasulullah. Jadi sejak usia 10 tahun sampai Rasulullah wafat, Anas bin Malik membantu apa saja yang diperlukan oleh Rasulullah. Misalnya Rasulullah mau berwudu, Anas bin Malik yang sigap menyiapkan air wudunya dan lain sebagainya. Dan Anas bin Malik ini usianya diberi yang umur panjang sekali. Beliau umurnya sekitar 10 tahun ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, dan wafatnya itu di tahun ke-93 Hijriah. Ya. Jadi usia beliau itu ketika wafat menurut sejumlah riwayat ada yang menyebutkan 103 tahun, ada yang menyebutkan 100 tahun. Panjang sekali usia Anas bin Malik ini, makanya beliau salah satu yang banyak meriwayatkan hadis, termasuk 3 orang pertama yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah, ya. Kemarin kita membahas tentang sedikit Abu Hurairah yang menceritakan hadis lebih dari 5.000 hadis. Kemudian keduanya adalah Ibnu Umar, dan sekarang Anas bin Malik adalah orang yang nomor 3 urutannya dalam meriwayatkan hadis terbanyak, ya. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la imana liman la amanatalah, wala dina liman la ahdalah. Rawahu Ahmad. Yang artinya adalah tidaklah beriman, tidak ada keimanan yang sempurna untuk orang yang tidak ada amanah, yang tidak memiliki amanah, yang tidak amanah, gitu kan. Jadi orang yang tidak amanah itu keimanannya tidak sempurna. Wala dina liman la ahdalah. Juga
tidak sempurna keimanan seseorang yang tidak memegang janjinya. Ini redaksinya diambil dari yang ditulis oleh Imam Ahmad. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ayat maupun hadis yang membicarakan tentang amanah. Secara bahasa, amanah ini satu akar kata dengan kata iman. Ini merupakan masdar daripada amina. Amanah adalah lidzul khiyanah, lawan kata daripada khianat. Orang yang tidak amanah berarti adalah orang yang khianat. Dalam Al-Quran juga disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kemudian definisi daripada amanah. Para ulama ada yang menyebutkan begini, hiya kullu haqqin lazimaka ada'uhu wa hifdzuhu. Amanah adalah setiap hak yang wajib kepadamu untuk melaksanakannya dan memeliharanya. Jadi ada hak dan ada kewajiban kita yang harus dipenuhi dan dipelihara. Hak siapa? Hak orang lain. Ada kewajiban kita, ada hak orang lain. Jadi amanah bisa juga diartikan sebagai kepercayaan amanah. Ketika kita mendapatkan amanah, berarti ada kewajiban, ada kepercayaan yang harus kita tunaikan yang berhubungan dengan hak pihak lain. Makanya kullu man kana waliyan ala syai'in khasin aw amin fahu amin alaih. Setiap orang yang menjadi wali, penanggung jawab atas segala sesuatu yang sifatnya umum maupun khusus, maka dia adalah orang yang mengemban amanah yang wajib atasnya untuk melaksanakan atau menunaikan amanahnya. Seorang hakim, maka dia mendapatkan amanah, mendapatkan amanah untuk memberikan keadilan, untuk mengadili secara adil. Di situ ada tanggung jawab dia untuk menunaikan kewajibannya, menghakimi suatu perkara, dan ada hak orang lain yang harus diperhatikan. Seorang pemimpin yang mendapatkan tanggung jawab atas kepemimpinannya, di situ ada tanggung jawab di pundaknya, ada tanggung jawab yang dia emban, yang harus dia penuhi, yang merupakan hak dari orang lain. Bapak Ibu semuanya, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Berkhianat kepada Allah, itu kan. Janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Dan jangan kalian mengkhianati amanat yang diemban oleh kalian. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahuinya. Bapak Ibu sekalian, amanat sebagaimana tadi saya sampaikan itu bisa terkait misalnya seorang hakim. Nah, ini juga dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 58 disebutkan, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'man ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat kepada ahlinya, kepada orang yang berhak menerimanya. Ketika kalian menghukumi di antara manusia, maka hendaklah kalian menghukuminya dengan cara yang adil. Seorang guru, pada dirinya ada amanah. Ada hak orang lain yang harus dia penuhi. Mendidik, mengajar, gitu kan. Seorang guru tidak
melakukan tugasnya, berarti ada hak orang lain yang tidak dipenuhinya. Guru yang datang terlambat, sering datang terlambat, gitu ya, atau tidak sungguh-sungguh mengajarnya, itu bisa dikatakan sebagai orang yang tidak amanah. Sebagai orang tua, ada tanggung jawab pada diri kita, kepada anak-anak kita, dan kepada istri pasangan hidup kita, yang merupakan tanggung jawab dan hak mereka. Ketika kita tidak melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, berarti ada hak orang lain yang tidak terpenuhi. Nah, berarti kita kurang amanah dalam hal tersebut. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dalam hubungan suami istri, ya, seorang suami dan istrinya dalam hubungan mereka ternyata ada amanah di situ. Jangan sampai suami istri kemudian melakukan hubungan suami istri, kemudian suaminya besoknya cerita kepada orang lain. Padahal istrinya itu punya hak untuk dijaga kerahasiaannya. Ada aib tentang istrinya, dia ceritakan kepada orang lain. Atau istrinya gitu kan, ada aib dalam hubungan rumah tangga mereka, diceritakan kepada orang lain, berarti dia tidak amanah gitu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kata baginda Rasul adalah orang seburuk-buruk manusia di rumahnya gitu kan. Seburuk-buruk manusia dalam konteks hidupnya, rumah tangganya, nanti kelak di akhirat dipertanggungjawabkan oleh Allah. Nah, ini adalah orang yang ketika melakukan hubungan suami istri, kemudian dia menceritakan kepada yang lain. Jadi bahkan dalam hal tersebut juga ada amanah yang harus dipenuhi. Bapak Ibu sekalian, Allah dan Rasulnya ternyata memberikan penghargaan yang luar biasa kepada orang yang amanah. Disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanat yang dipikulnya dan janjinya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun. Mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi apa? Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Nah, mereka adalah orang yang akan mewarisi surga Firdaus yang mereka akan kekal di dalamnya. Jadi penghargaan, apresiasi dari Allah kepada orang yang amanah dijanjikan akan mendapatkan surganya. Ibu sekalian, di antara faidah dari sikap amanah ini saya bacakan. Yang pertama adalah al-amanatu min kamalil iman wa husnil Islam. Amanah adalah termasuk kesempurnaan iman dan baiknya keislaman seseorang, gitu kan. Kemudian faidah berikutnya, al-aminu yuhibbuhullah wa yuhibbuhun nas. Orang yang amanah itu akan dicintai Allah dan juga akan dicintai oleh manusia. Kemudian faidah berikutnya, masyarakat di mana amanah tersebar di dalamnya adalah masyarakat yang akan penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Dan juga amanah adalah min asbabis sa'adah fid dunya wal falahi fil akhirat. Amanah, bersikap amanah termasuk sebab akan mendapatkannya kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Dan seperti yang disebutkan tadi, dijanjikan dengan surga Firdaus yang insya Allah akan kekal di dalamnya. Bahkan dalam hadis yang lain, Bapak Ibu sekalian, ya ini menarik sekali, bahwasanya ketika seorang yang mendapatkan amanah, ada hadis dari Abi Musa al-Asy'ari mengatakan, al-khajinul muslimul amin, seorang muslim yang mendapatkan amanah sebagai bendahara, kemudian dia amin, dia terpercaya, dia melaksanakan amanah yang diembankan kepadanya, kemudian dia
seorang muslim yang terpercaya, kemudian dia mengumpulkan harta orang yang memang dia dipercaya untuk itu, dan kemudian fayu'tihi kamilan muwaffaron. Ketika dia memberikannya, dia tidak merasa sayang. Harta orang dikumpulkan, kemudian dia tugasnya dilakukan. Dan ketika dia mengeluarkan uang tersebut, harta tersebut yang memang bukan harta dia pada kenyataannya, dia berikan titipan dari masyarakat kepada yang berhak untuk menerimanya. Apa kata baginda Nabi? Ahadul mutasaddiqin. Ternyata bendahara tersebut seperti dia itu orang yang memberikan sedekah. Masya Allah. Kita mendapatkan amanah, ada titipan misalnya. Ustaz, ada titipan buat orang yang tidak mampu. Kemudian harta itu kita pegang dan kita serahkan kepada yang memang ditujukan untuk menerima dari harta sedekah tersebut. Maka bukan hanya orang yang mengeluarkan tersebut yang mendapatkan pahala daripada Allah, kita juga yang menyampaikan amanah. Disebutkan oleh baginda Nabi ahadul mutasaddiqin sebagai salah satu dari orang-orang yang bersedekah. Masya Allah. Hadirin sekalian, mudah-mudahan pembahasan ini akan lebih memotivasi kita untuk menjadi orang yang amanah, seorang yang amin, seorang yang dapat dipercaya, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan faidah-faidahnya. Faidah di dunia diantaranya mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Faidah di akhirat seperti yang disampaikan tadi, insya Allah akan tinggal di surga firdausnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Kai, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan nih Ustadz. Bagaimana menumbuhkan sikap amanah itu kepada keluarga dan anak-anak kita, Ustaz? Bagaimana menumbuhkan sikap amanah kepada kita dan keluarga kita? Ya, keluarga. Iya, baik Pak Kai. Kalau saya mengacu pada apa yang saya baca dari bukunya Ihya Ulumuddin, katanya kalau untuk menumbuhkan kebaikan supaya kita termotivasi untuk melakukan kebaikan, maka harus dengan bil ilmi wal amal. Jadi kita harus tahu apa itu amanah, apa itu keutamaan amanah, gitu kan. Artinya secara kognitif orang-orang yang ingin kita ajak, kita bimbing keluarga kita untuk menjadi seorang yang amanah, maka mereka juga harus diedukasi oleh kita, gitu kan. Ini loh keutamaannya amanah, bahwa amanah itu adalah ibadah. Sekaligus juga dilatih mereka untuk menjadi seorang yang amanah. Nah, jadi ada pendekatan bil ilmi dan pendekatan bil amal. Mungkin nanti Kang Asep akan membahasnya bagaimana pendekatan kognitif dan behavioristik itu bisa memberikan pengaruh terhadap perbaikan perilaku seseorang. Tapi kalau kata Imam Ghazali tadi seperti itu, Kang. Jadi kita akan termotivasi untuk melakukan ibadah kalau tahu manfaat daripada perilaku tersebut, gitu kan. Seperti itu mungkin ringkasnya Pak Kai. Baik, terima kasih Ustadz. Ya. Baik Bapak Ibu, saya ingatkan kembali bahwa acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Lembaga Pelatihan Psikologi, Konseling dan Psikoterapi Indonesia, kemudian MDTA Al-Khairiyah Garut yang diasuh oleh guru kita Dr. Hardus Asep Harugani dan Yayasan Nailul Inayah yang diasuh oleh Ustadz Bahru Mubarak. Baik. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali bagi yang punya rezeki yang lapar, silakan berinfak. Semoga rezeki Bapak Ibu semakin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan beralih ke narasumber kedua. Hadis ini akan dibahas dari segi psikologi oleh guru kita Kang Asep Harugani. Waktu dan tempat disilakan, Kang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi farisaman allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Sahabat-sahabat sekalian, peserta ngaji psikologi dari hadis Nabi, khususnya tentang hadis-hadis berkaitan dengan iman. Kalau kita bicara amanah itu dalam bahasa Inggris adalah trustworthiness ya. Jadi seberapa orang itu dapat dipercaya. Nah, berkaitan dengan kajian-kajian psikologi, jadi kalau kita bicara amanah ini, kita bisa ada beberapa tokoh-tokoh besar yang berbicara tentang ini. Yang pertama adalah Freud, yang kedua adalah Loren Kohlberg. Nah, yang ketiga mungkin adalah ada penelitian-penelitian terakhir yang dilakukan ya oleh antara lain adalah oleh Kenneth Blanchard. Nah, kita akan coba lihat. Jadi kalau kita cermati amanah itu ada kaitannya dengan perilaku moral. Nah, jadi kalau kita bicara moral, maka kalau kita mempelajari tokoh yang namanya Freud itu sendiri memperkenalkan struktur kepribadian seseorang itu ada tiga ego state. Yang pertama ada yang namanya id, yang kedua ego, yang ketiga adalah superego. Jadi id itu sendiri adalah bagian-bagian di dalam diri yang salah satu perannya itu sendiri adalah memberikan dorongan-dorongan untuk menemukan kepuasan. Nah, dorongan-dorongan ini sendiri yang sifatnya adalah syahwatiyah, ya, dorongan-dorongan fisik. Gitu. Jadi kalau misalnya Anda ingin makan, Anda lapar tentunya Anda ingin makan. Anda minum tentunya saja, Anda dahaga tentunya haus. Dalam keadaan haus, otomatis minum-minum ya. Jadi Anda katakan saja ada hasrat juga ingin berbicara banyak orang gitu, ingin berteman. Nah, kemudian juga tentunya saja seiring dengan bahwa manusia itu sendiri adalah ada dorongan-dorongan seksual, maka juga ada hasrat untuk seksualitas. Nah, ketika kita bicara id, hasrat dari id ini sendiri adalah bagaimana mendapatkan pemuasan segera. Kemudian ada yang namanya superego. Nah, superego itu bagian dari diri kita yang sifatnya adalah dia menentukan bahwa diri kita menjadi diri yang ideal. Dalam bahasa Islam ada istilah insan kamil, jadi insan mulia. Jadi bagaimana menjadi diri yang ideal. Nah, yang kemudian superego itu isinya juga adalah moral. Nah, moral ini salah satu sumbernya adalah dari agama gitu ya. Selain tentunya saja moralitas juga sumbernya adalah dari ajaran-ajaran yang ada di masyarakat yang kemudian diinduksi ke kita melalui orang tua kita atau melalui orang-orang dewasa di sekitar kita. Nah, kemudian ada yang namanya ego. Nah, ego itu adalah bagian yang menyeimbangkan antara dua tuntutan tadi, baik id atau superego. Nah, jadi kalau kita bicara tentang amanah, jadi amanah itu adalah seberapa orang tentunya saja ada dorongan-dorongan dari diri kita untuk mengabaikan, lebih peduli sama diri sendiri. Anggap aja kalau kita misalnya berjanji sama orang, ada hasrat di dalam diri kita tuh, malas nih memenuhi janji, malas menepati janji gitu, malas untuk melakukan janji atau nazar yang kita berikan, yang kita lakukan. Nah, itu berarti kan ada dorongan syahwatiyah dari ini. Nah, apakah superego tadi ya, apakah bagian dari diri kita tadi adalah mampu itu memperingati bagian lain dari diri kita, mampu menahan godaan itu dan mampu tetap melakukan tindakan-tindakan mulia. Nah, semakin orang kemudian ngerasa tidak bersalah ya, semakin sulit tampaknya seseorang untuk merasa amanah. Nah, jadi banyak penelitian-penelitian psikologi mutakhir ya, penelitian-penelitian psikologi mutakhir menarik juga nih kalau kita cermati ya. Jadi dulu gitu ya, penelitian-penelitian sebelumnya mengatakan bahwa
karakteristik kepribadian, misalnya kejujuran, kerendahan hati, mampu melakukan kebaikan tanpa syarat, ya, kemudian murah hati adalah bisa menjadi prediksi atau prediktor atau menjadi peramal dari seberapa orang dapat dipercaya. Nah, jadi seperti misalnya juga banyak penelitian-penelitian sebelumnya adalah bahwa kepribadian yang ramah, simpatik, kooperatif seringkali dikaitkan dengan seberapa orang itu dapat dipercaya. Namun yang menjadi menarik penelitian terakhir yaitu justru menjadi menarik bahwa variabel-variabel tadi, variabel kepribadian tadi ternyata kalah dibandingkan salah satu hal yang menjadi prediktor utama, yaitu apa? Nah, yaitu adalah merasa bersalah. Ya, jadi ada kecenderungan merasa bersalah ternyata adalah jauh relatif lebih baik sebagai prediktor untuk seseorang itu dapat dipercaya. Nah, jadi orang-orang seperti ini adalah karena dalam antisipasi merasa bersalah, mereka mencoba yang terbaik untuk menghindari perbuatan salah. Dan itu membuat layak dipercaya. Nah, jadi penulis jurnal dalam penelitian ini bahkan menyatakan bahwa ketika memutuskan kepada siapa kita menaruh kepercayaan, percayakanlah kepada orang yang cenderung merasa bersalah. Nah, jadi ini merasa bersalah itu sendiri ya bagian dari keberimanan kalau kita cermati. Ya, jadi orang yang barangkali tidak mudah merasa bersalah ketika dia melakukan kekeliruan, ya tentunya saja peluang dia untuk melakukan rasionalisasi gitu ya terhadap tindakan-tindakan khianat adalah menjadi besar. Dan kita tahu persis juga bahwa salah satu lawannya amanat itu adalah khianat. Nah, orang yang khianat itu cirinya ya antara lain berdusta gitu ya. Jadi sama dengan ciri-ciri munafik gitu. Jadi apabila berkata dia dusta, apabila berjanji dia mengkhianati gitu misalnya. Nah, ini yang cukup menjadi menarik gitu ya. Nah, artinya adalah bagaimana kalau dalam aplikasi atau terapan ke dalam dunia pendidikan, nah kita ingin membuat anak kita menjadi amanah atau dapat dipercaya. Nggak mudah ya, berlatihnya perlu pelan-pelan gitu ya. Jadi melatih memberikan kepercayaan kepada anak kita perlahan demi perlahan supaya kemudian dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang dipercaya. Dimulai dari hal-hal kecil ya, dari belanja, kemudian uang kembaliannya dilaporkan berapa gitu ya. Kemudian juga dari dititipi misalnya sesuatu ya, seberapa anak ini ada sendiri mampu komit dengan apa yang dititipkan orang tuanya. Nah, jadi banyak kegiatan-kegiatan yang perlu dilatihkan dalam rangka seseorang itu amanah. Nah, ada sebuah buku yang ditulis oleh Ken Blanchard bersama dua kawannya yaitu Cynthia Olmsted, Martha Lawrence, berjudulnya adalah Trust Works. Kemudian For Key to Building Lasting Relationship ya. Jadi di situ dia menggunakan rumus ABCD ya, rumus ABCD. Jadi dalam rangka orang itu dapat dipercaya atau amanah, maka orang itu paling tidak perlu melakukan, A-nya adalah able, dia dapat melakukan sesuatu, B-nya adalah believable, berarti dapat dipercaya, C-nya adalah connected, dan D-nya adalah dependable. Jadi dependable ini berarti dapat dia digantungi ya, dapat dia menjadi tempat sandaran, dapat dia menjadi tergantung. Nah, berarti di sini ada beberapa perilaku nih dalam rangka seseorang itu mendapatkan amanah. Pertama, able. Nah, able itu di sini adalah apakah seseorang itu dapat misalnya menghasilkan sebuah tindakan yang bermutu. Nah, tindakan yang bermutu itu seperti apa? Tindakan yang seperti dipersyaratkan. Jadi kalau misalnya kita mengatakan kepada kita, tolong angkat jemuran katakanlah jam 3 sore. Maka kita bisa melihat bahwa anak kita jam 3 sore ngangkat jemuran. Nah, berarti sesuai dengan persyaratan. Yang kedua adalah solve problem. Jadi orang yang amanah itu sendiri adalah dapat menyelesaikan masalah.
Nah, jadi kalau dia misalnya sejak nggak mampu menyelesaikan masalah, ya sulit ya, untuk kita memberikan kepercayaan. Yang ketiga adalah otomatis dia juga perlu mempunyai keterampilan ya. Jadi kalau misalnya nggak punya keterampilan, bagaimana dia istilahnya saja dapat dipercaya sama kita. Nah, karena itu kalau misalnya kita ingin anak kita terpercaya, maka mau tidak mau sangat tergantung kita ingin anak kita amanah dalam hal apa. Kita pengen anak kita amanah dalam hal X, ya berarti mau tidak mau kita perlu melatih dulu anak kita supaya kompeten dalam hal. Kemudian anak kita juga berarti perlu gitu ya bisa melakukan tindakan-tindakan yang memang ada kaitannya dengan yang diamanahkan. Nah, otomatis dia juga perlu diberikan pengalaman ya yang relevan berkaitan dengan apa yang diamanahkan tadi. Kemudian juga dia juga mempunyai kemampuan-kemampuan berkaitan dengan membantu orang lain dalam hal-hal yang sifatnya ada kaitannya dengan apa yang diamanahkan. Kemudian dia berusaha untuk melakukan hal yang terbaik pada hal yang diamanahkan. Jadi kalau kita bicara adalah orang untuk amanah adalah perlu able. Jadi able itu adalah dapat menunjukkan kompetensi dan keterampilan dia dalam hal yang diamanahkan. Kemudian aspek B. B-nya apa? Believable. Nah, believable itu berarti dapat dipercaya. Nah, berarti di sini anak mampu melakukan seseorang itu mampu melakukan tindakan yang sesuai dengan tentunya saja ketentuan-ketentuan kebenaran. Nah, berarti di sini tindakan yang seperti ini kan berarti tindakan penuh keyakinan ya. Jadi dia sendiri adalah percaya diri, kemudian dia ngaku gitu ya. Kalau dia keliru, kalau ada keliru dia ngaku, kemudian dia mampu jujur gitu kalau ada kekeliruan, kemudian juga menghindari ngomong di belakang, kemudian tulus, kemudian juga adalah tidak mencari-cari alasan, kemudian juga mampu menampilkan penghargaan kepada orang lain. Nah, jadi ini artinya juga ternyata kalau kita lihat dari aspek psikologi nggak mudah gitu ya mendidik seseorang atau mendidik diri kita sendiri untuk dapat dipercaya orang lain. Jadi kadang-kadang kita masih miss tuh dalam beberapa aspeknya. Nah, C-nya itu apa? Connected. Nah, connected itu berarti kan berhubungan dengan orang yang memberi amanah. Jadi kita juga berarti di C itu di sini adalah connected itu adalah kita peduli pada orang lain. Jadi kita mampu menyimak khususnya terhadap orang yang memberi amanah kepada kita. Kemudian juga kita menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian kita mampu mempunyai minat terhadap apa yang dilakukan orang lain. Kemudian kita mampu membuka diri khususnya kepada orang yang percaya sama kita. Kemudian juga mampu kita melakukan kerjasama ya atau bekerja bersama orang yang mengamanahkan kepada kita. Mampu kita menunjukkan empati kepada orang itu dan juga mampu kita juga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan masukan dalam rangka perbaikan perilaku kita. Nah, D-nya itu dependable. Nah, berarti di sini adalah bagaimana kita memelihara keajegan, bagaimana kita memelihara istiqomah kita dalam amanah. Nah, otomatis di sini berarti saya perlu melakukan apa yang saya katakan. Jadi bahasa lainnya adalah walk the talk, ya, mengatakan. Jadi mampu melakukan apa yang dikatakan lah, gitu ya. Kemudian juga mampu sesuai dengan janji, misalnya adalah tepat waktu berarti. Kemudian juga mampu tanggap terhadap permintaan, kemudian mampu melakukan penataan, kemudian mampu juga bertanggung jawab ya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan. Ya, jadi kalau misalnya tindakannya tepat, bertanggung jawab. Kalau tindakannya ada yang melenceng, ada efek-efek akibat pelencengan, ada kerugian akibat kerugian, maka kita mampu bertanggung jawab terhadap resiko-resiko yang muncul. Kemudian juga mampu menindaklanjuti gitu ya, entah
Entah hasilnya positif atau hasilnya adalah belum betul-betul 100% sesuai yang diinginkan. Dan kemudian juga adalah bagaimana kemudian ujungnya adalah kita mampu menampilkan hasil yang konsisten atau hasil yang ajak. Nah, jadi artinya adalah bahwa untuk amanah itu nggak mudah gitu ya. Jadi amanah perlu dilatih. Nah, karena kalau enggak gitu ya sulit orang itu untuk diamanahi. Nah, kemarin kita berbicara tentang fungsi eksekutif ya. Nah, sehingga juga otomatis supaya orang ini adalah menjadi trustworthiness atau dapat dipercaya atau amanah ini perlu dilatih sejak anak-anak gitu. Jadi artinya adalah kalau anak dari sejak anak-anak anak kita sendiri adalah nggak begitu peduli sama orang yang memberikan amanah gitu ya, nggak ngerasa bersalah pada orang yang memberikan amanah, kalau meleset juga nyantai-nyantai aja, ya tentunya kita melihat bahwa berarti kadar moralitas anak kita belum berkembang gitu ya, atau belum berkembang, dan itu cukup mengkhawatirkan gitu ya. Nah, jadi kalau kita cermati adalah dalam kehidupan ini amanah itu mahal. Amanah itu perlu dilatih dan latihannya cukup panjang. Dan latihannya kalau ke anak-anak berarti diawali dari memastikan bahwa fungsi eksekutif anak kita itu berkembang. Nah, sahabat-sahabat sekalian, baraya sekalian, nah jadi yang namanya dapat dipercaya atau amanah ini tentunya saja bisa apa ya, bisa juga kemudian juga gagal gitu ya, gagal. Jadi misalnya saja kalau misalnya orang-orang yang tadi adalah tidak melakukan tadi ya able, kemudian believable, kemudian juga connectedness, kemudian juga adalah dependable. Nah, jadi kalau misalnya saja 4 kriteria itu adalah belum mampu terpenuhi, ya sangat sulit orang mendapatkan amanah atau dapat menjaga amanah. Nah, dari pengalaman-pengalaman saya di perusahaan, jadi banyak misalnya karyawan-karyawan itu, bos itu percaya sama anak buah itu. Jadi pada waktu kita ngerekrut anak buah, maka percaya gitu dengan kompetensi yang ada. Nah, jadi problemnya seringkali amanah itu bukan di kompetensi problemnya gitu. Jadi bukan di able tadi. Nah, problemnya adalah tadi di believable, di kemudian connected dan di dependable itu. Jadi BCD seringkali adalah banyak orang miss. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi kalau kita cermati ya, ketika kita mau menjalankan salah satu ciri dari keberimanan, yaitu dapat dipercaya atau amanah ini, maka kita otomatis perlu melatih A, B, C, D tadi. Dan kita perlu melatih juga gitu bahwa ketika kita ingkar dari amanah atau kita melakukan khianat atas amanah yang ada, maka sebenarnya kita berarti tidak mengaitkan tema itu adalah dengan rasa bersalah gitu ya. Rasa bersalah. Kita tidak mengaitkan itu dengan bahwa kita sendiri sebenarnya telah melakukan kekeliruan. Nah, jadi semakin kita ngerasa bahwa diri kita inilah keliru, peluang kita untuk mengantisipasi jangan sampai kita keliru, mengantisipasi jangan sampai ada orang mengalami kerugian akibat tindakan kita, maka tindakan ini pun akan menjadi dasar dalam rangka kita dapat dipercaya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, dalam bahasa Inggris dibedakan antara trust, mistrust, distrust. Ya, jadi distrust itu lawannya tadi ya, jadi orang udah nggak mendapatkan kepercayaan sama sekali. Nah, jadi kemudian ada yang namanya mistrust. Mistrust itu di tengah-tengah tuh antara percaya dan sama sekali tidak dipercaya. Nah, jadi kalau misalnya saja kita ada beberapa hal melenceng, peluangnya kita jadi mistrust tuh ya. Tapi kalau terus-menerus melencengnya dan makin banyak dan menimbulkan kerugian pada orang yang memberikan kepercayaan pada kita, maka orang itu hilang kepercayaan pada kita.
Nah, pada titik itu otomatis barangkali kalau dilihat dari cabang-cabang iman itu, berarti cabang iman yang ada kaitannya dengan amanah tadi, ya, berarti cabang itu tidak tumbuh, cabang itu mati. Nah, artinya kalau kita diibaratkan dengan pohon, maka untuk menumbuhkan cabang yang mati itu supaya di situ ada pokok kembali, mau tidak mau berarti kan cabang yang udah kering mati itu ya perlu dibuang gitu ya. Nah, supaya nanti dicari lagi ada kambium-kambium tertentu yang bisa hidup, yang bisa kemudian memunculkan trubus sehingga muncul cabang-cabang baru. Demikian sahabat sekalian, semoga kita bisa menjadi orang yang amanah. Semoga kita bisa juga membangun diri kita supaya mampu ya diberi amanah, dan barangkali juga tentunya saja kita juga harus jujur pada waktu ada orang yang memberikan amanah kepada kita. Kalau secara profesional berarti wajib deal. Bahwa bisa jadi Anda harus cerita tuh dalam ABCD tadi di area-area mana yang bisa jadi Anda agak mengalami kesulitan untuk mengemban amanah-amanah tertentu. Demikian, selanjutnya silakan saya kembalikan lagi ke Pak Kai untuk sesi tanya jawab. Terima kasih Guru Kang Asep Pak Hardugani. Di kolom chat ada pertanyaan Kang. Mohon ditulis buku yang disebutkan tadi katanya tuh. Baik. Oke, jadi buku nanti saya coba kirimkan saja ininya ke WA Group. Ini ada WA Grupnya kan Pak? Ada Kang. Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan berikutnya tuh Kang. Ya, dan nama konstruksi amanah dalam psikologi itu trustworthiness ya, trustworthiness. Ya, jadi trustworthiness itu adalah kontraknya dalam psikologi. Jadi kalau kita ada beberapa kontrak psikologi trustworthiness, ada juga moral mungkin ya kalau kita menggunakan callback. Ya. Nah berikutnya ini ada pertanyaan dari Suratmi dari Makau. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang selalu merasa paling benar, segala ucapannya, keinginannya dituruti, tetapi tidak pernah menerima kritikan orang lain? Padahal realitanya dia salah, tapi dia tidak pernah merasa bersalah. Bahkan cenderung membuat cerita fiktif buat menutupi kesalahannya, dan buruknya lagi cenderung mengkambing hitamkan orang lain buat menutupi kesalahannya. Nah, jadi kalau kita bicara di menjawab Suratmi dari Makau ya, kita akan menghadapi di dalam kehidupan itu selalu saja kita akan menghadapi orang yang barangkali tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, artinya adalah kita tinggal lihat nih apakah orang yang dari apa yang Anda sampaikan, Anda berarti sudah mengungkapkan kepada orang yang bersangkutan dengan cara asertif. Dan orang yang bersangkutan tidak berubah. Nah, otomatis di sini adalah bagaimana Anda berarti sudah berupaya mencoba mengubah orang yang bersangkutan, dan ternyata orang itu di luar kontrol Anda. Nah, berarti di sini kalau dari kajian psikologi, supaya Anda sehat mental, supaya sejahtera mental Anda, maka fokuslah apa yang ada dalam kontrol Anda. Fokuslah apa yang ada dalam kendali Anda. Kira-kira demikian. Nah, jadi kadang-kadang dalam bahasa Jawa, Anda kalau saya lihat dari namanya, diduga adalah orang suku Jawa. Ada istilah dableg. Dableg itu bisa jadi buruk, tapi barangkali berhadapan dengan orang-orang yang toksik, dableg itu bisa jadi adalah sangat bermanfaat. Jadi ada tokoh, kalau Anda mempelajari filsafat stoik, yaitu maka kita akan mempelajari gitu bahwa kadang-kadang ada gunanya. Ignoran itu ada gunanya, nggak peduli terhadap orang-orang yang seperti itu. Ada gunanya mengabaikan orang-orang seperti itu. Jadi saya rasa Ustadz Bahrul Mubarak bisa ngasih tunjuk kepada kita bagaimana Nabi Muhammad bisa abai saja terhadap kelakuan orang-orang yang tetap zolim, tidak pernah berubah. Gitu ya. Karena juga dihadapi juga percuma juga gitu. Jadi di situ kadang-kala mengabaikan itu juga adalah bagian dari salah satu strategi yang kita lakukan. Silakan Pak Barun, bisa ditambahkan dulu, mungkin ada kisah, ada apa begitu berkaitan. Silakan.
Iya Kang, jadi Rasulullah sendiri kan mensikapi orang-orang yang menentang ajarannya, kan? Bahkan orang-orang yang bukan hanya nggak bisa dipercaya, tapi menganiaya beliau, bukan hanya mengabaikan, bahkan kabur gitu kan. Artinya Rasulullah hijrah ke Madinah, hijrah ke Taif gitu kan, pernah ke Taif, menyuruh sahabat untuk berangkat ke Habasyah. Artinya ada saatnya bahkan bukan hanya kita membiarkan, kita harus tahu ketika kita memang pada rugikan diri kita gitu kan, pada level yang ekstrimnya seperti itu Kang. Jadi ekstrimnya bahkan kita bisa kabur atau mengisolasi diri gitu ya. Betul. Jadi bukan diisolasi sama orang-orang itu, tapi kita mengisolasi diri dari orang-orang seperti itu. Betul Kang. Baik, terima kasih Ustadz Bahrun. Nah, kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Sulistiorini. Izin bertanya, jadi dalam kaitannya dengan membangun karakter amanah, kita perlu juga membangun kompetensi ya Pak Asep. Ya, jawabannya karena di sini ada pertanyaan tertutup, saya jawab ya. Ya, jadi artinya sangat tergantung. Yang mempercayai kita tuh dalam hal apa, berarti kita perlu punya kompetensi dalam hal itu. Hal yang sangat sederhana Bu Sulistiorini, istri saya meminta saya untuk belanja ke pasar. Ya, pasar jaraknya dari rumah saya di Suryalaya ini kurang lebih 1,5 kilometer nih, kalau kita jalan kaki. Nah, di situ ada beberapa daftar bacaan, ya daftar. Nah, supaya saya sendiri kan jarang ke pasar gitu awalnya. Jadi saya wajib nanya. Ini kalau yang namanya misalnya mohon maaf di situ ada yang namanya kemiri, ada yang namanya tomat, ada apa? Saya tanya, tomat yang menurut Anda bagus, tomat yang seperti apa? Apa ciri-cirinya? Nah, kata istri saya ngasih tahu gini. Nah, kalau misalnya di sini ada salam yang bagus seperti apa? Serai yang bagus menurut Anda seperti apa? Jadi saya mendingan goblok dari awal nanya gitu, karena saya nggak kompeten gitu ya. Jadi istri saya bilang saya nggak kompeten nih, belum ngerti nih selera kamu gitu ya. Jadi seperti apa? Nah, jadi pada waktu saya ke pasar, saya potretin tuh. Ini adalah hasil pilihan saya di antara yang ada gitu ya. Gimana? Ya udah beli aja Kang. Nah, karena bisa jadi yang dipersyaratkan itu adalah tidak terpenuhi gitu ya. Nah, jadi untuk perilaku seperti itu saja perlu gitu kita kompeten gitu ya. Karena kalau enggak istri saya bisa ngomel. Kang baru diminta untuk beli sayuran aja gagal gitu kan, bisa begitu. Nah, jadi artinya kadangkala ya lebih baik dari awal kita ributin itu ya, karena saya inkompeten, belum ngerti, belum ini, lebih baik nanya. Dan kalau misalnya saja di pasar tidak ada yang diinginkan ya kita juga bilang dulu kan gitu. Nah, otomatis dengan cara-cara seperti itu adalah makin menjadi orang makin percaya sama kita. Dan yang kedua dikatakan bahwa kecenderungan merasa bersalah memiliki hubungan atau pengaruh dengan sifat amanah. Lalu seperti apakah kecenderungan merasa bersalah yang masih bisa dikatakan sehat? Nah, di sini kan merasa bersalahnya berkaitan dengan tidak terpenuhinya standar moral, ya kan? Nah, berarti merasa bersalah seperti itu baik gitu. Sama saja, mohon maaf nih. Pada waktu saya rasa di dalam tema ini nanti Ustadz Bahrun bisa menambahkan. Pada waktu saya ke Makau dan saya ke Hong Kong, maka saya menemukan sejumlah perempuan Muslim yang terlibat dalam lesbianisme. Nah, tetapi di antara mereka sendiri ya ada yang mereka meminta waktu konseling kepada saya, dan pada waktu konseling itu ada di situ adalah bahwa mereka cemas, mereka rasa gelisah. Dan rasa gelisahnya itu karena mereka ngerasa bersalah. Nah, jadi ngerasa bersalah yang seperti ini adalah bagus gitu ya. Rasa bersalah yang datangnya adalah dari keimanan seseorang. Rasa bersalah yang datangnya adalah dari dia sendiri, nuraninya sendiri, kolbu nuraninya sendiri masih hidup itu. Sehingga membandingkan antara standar insan kamil di dalam dirinya dengan laku yang dia lakukan. Ketika dia merasa makin banyak gap antara kelakuan dia makin melenceng dari jalan-jalan kebenaran dan dia merasa bersalah. Otomatis rasa bersalah seperti itu apalagi diikuti dengan tindakan memperbaiki
perilaku-perilaku yang keliru itu adalah menjadi positif kalau kita lihat dari kajian-kajian psikologi Islam. Demikian Bu Sulistyorini. Silakan ditambahkan Kang Barun. Ya Kang, terkait dengan tadi bagaimana kegelisahan itu kan. Ya pada Rasulullah sendiri sudah memberitahu kepada kita bahwasanya albirru, bahwa kebaikan itu adalah matma'annat ilahin nafsu watma'anna ilahil qalbu, bahwasanya kebaikan itu adalah sesuatu yang jiwa merasa tenang gitu kan, dan hati juga tentram gitu kan. Artinya sepertinya semua kebaikan itu akan menenteramkan kepada kita, dan semua dosa itu akan membuat kita gelisah. Al ismu mahaka fi sodrika wa karita ayat toli alaihin nas, bahwasanya dosa itu adalah sesuatu yang menggelisahkan di dadamu gitu kan, dan tidak ingin dilihat oleh orang lain. Artinya semua perilaku dosa bagi orang yang beriman itu menggelisahkan. Jadi bagi orang beriman, kegelisahan dalam melakukan suatu perkara itu adalah baik. Artinya ada keimanan. Yang justru yang dikhawatirkan adalah orang yang tidak gelisah melakukan perbuatan yang melanggar agama. Artinya tidak ada keimanan pada dirinya. Ya bagaimana menghilangkan kegelisahan itu? Ya berarti kebaikannya yang harus ditingkatkan agar hati kitanya menjadi tenang, seperti itu Kang. Baik, terima kasih Kang. Nah ini pertanyaan dari Bu Nina Marliani di bawah saya jawab ya. Maaf izin bertanya mengenai amanah terkait menjaga aib dalam relasi suami istri. Sejauh mana penjagaannya? Apa indikator jika sebuah relasi sudah terkategori menzolimi sehingga perlu tindakan pencegahan atau penanganan? Karena menjaga aib ini terkadang menjadi frame berpikir yang membuat pasangan berada dalam hubungan yang toksik. Yang pertama barangkali begini ya. Mungkin saya bicara gini dulu deh. Apakah seseorang konsultasi itu membuka aib atau tidak gitu dulu ya. Nah, apakah seseorang yang melakukan konseling keadaan rumah tangganya sedang membuka aib atau tidak? Tentunya saja kalau kita mencermati ya, konseling itu berarti adalah kita menyampaikan sesuatu, mengadu kepada orang yang profesional, kepada alim ya, alim yang kita pandang adalah mempunyai ilmu dalam hal itu sehingga kita bisa mendapatkan fatwa dari orang itu. Kalau di dalam tema itu tidak masuk ke dalam kategori buka aib sebenarnya ya. Nanti Ustadz Bahrun bisa menambahkan. Ya. Nah, jadi jadi otomatis ya ada relasi suami istri yang kayaknya si istrinya berada dalam hubungan toksik, katakan saja menjadi orang yang woman better syndrome. Jadi sindroma wanita babak belur ya, ya dia yang nyari uang, ya dia yang nyari nafkah, suaminya enggak kerja, suaminya manipulatif, dan suaminya adalah pelaku kekerasan ya. Ya dalam hal ini ya pada waktu si istri itu melakukan konsultasi kemudian bercerita dan mencari fatwa entah dari kiai, entah dari tokoh agama, entah dari konselor, maka dalam hal itu tidak bisa dikategorikan sebagai buka aib gitu ya. Nah sekarang saya mau nanya nih jawab yang pertama nih. Pertama, aib itu juga kadang-kadang relatif gitu. Aib belum tentu sesuatu yang buruk, belum tentu. Jadi misalnya di dalam relasi hubungan suami istri, misalnya saya dengan istri saya ngelihat ada sesuatu yang menurut saya itu baik, layak lah kalau diomongin ke banyak orang. Tetapi sangat mungkin dalam persepsi istri saya, hal-hal itu termasuk hal yang dia nggak ingin orang lain mengetahuinya. Nah jadi kadang-kala, barangkali kalau kita mau lebih psikologis, bagaimana tahu sesuatu itu aib atau tidak? Aib itu kan adalah sesuatu yang dalam definisi psikologisnya itu adalah yang seseorang tidak ingin orang lain mengetahuinya, dan seseorang ngerasa tidak nyaman ketika ada orang lain mengetahuinya. Nah jadi aib itu nggak ada kaitannya dengan apakah itu faktual. Aib itu jelasnya faktual kan gitu, jelas gitu. Nah berarti tema-tema itu untuk melakukan penjagaan aib wajib ada komunikasi antara pasutri itu. Mana-mana saja di aspek-aspek pasutri itu yang sebenarnya adalah tetap harus dijaga, mana yang bisa katakanlah diumbar, disampaikan,
dinarasikan, dilaporkan gitu kepada pihak-pihak lain. Nah, jadi ini sangat subjektif gitu ya. Jadi misalnya katakan saja ada orang yang mempunyai harta dan hartanya tidak untuk dipamer-pamerkan gitu ya. Nah, ketika salah satu pasangannya menyampaikan, sebenarnya suamiku tuh punya ABC, justru itu juga jadi malu si suaminya. Itu juga jadi aib gitu dalam hal itu. Nah, jadi aib itu kalau kita lihat belum tentu hal yang bikin malu, belum tentu. Bisa juga hal yang bikin bangga, tapi bagi seseorang, barangkali yang berkaitan dengan tata nilai dia, hal yang seperti itu bisa jadi adalah bagian dari aibnya dia. Berikut, apa indikator jika sebuah relasi sudah terkategori menzolimi sehingga perlu pencegahan atau penanganan? Zolim itu kan sederhana saja ya. Kalau zolim itu kalau ya berdasarkan kaidah bahasa, zolim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tapi kalau menggunakan istilah psikologi sederhana saja, zolim itu adalah ketika kapan saya menzolimi seseorang, ketika hak-haknya orang itu sudah terlanggar. Ketika saya melakukan hal-hal yang membuat orang yang bersangkutan tidak nyaman. Ya banyak berarti. Nah, jadi perilaku-perilaku yang di dalam Al-Quran dinyatakan sebagai fahsya dan mungkar, kemudian dalam sejumlah ayat-ayat Quran yang menggunakan kalimat la, ya kan banyak itu. Maka kalau misalnya saya melakukan hal seperti itu adalah bagian dari saya melakukan kezaliman. Nah, berarti cukup banyak ya kalau misalnya dalam relasi suami istri itu cukup banyak sebenarnya adalah hal-hal yang sudah dipandang seorang laki-laki menjadi zolim atau seorang perempuan juga menjadi zolim. Silakan Pak Barun untuk dilengkapi. Iya, baik Kang, terima kasih. Tadi terkait dengan apakah boleh kita menceritakan aib pasangan hidup kita kepada ya katakanlah orang yang kita ingin konsul dengannya, dengan konselor dan sebagainya. Itu ada kalau di kitab Ihya, Kang, itu ada di pembahasan ghibah. Jadi ada ghibah yang diperbolehkan. Nah, dalam di kitab Ihya Ulumuddin itu ada ghibah yang diperbolehkan. Nah, ghibah itu kan menceritakan sesuatu yang ketika diceritakan orang yang diceritakan itu nggak suka gitu kan. Nah, di antara yang diperbolehkan adalah kepada seorang alim yang dia yakini akan membantu memberikan solusi, itu diperbolehkan menurut Al-Ghazali. Kemudian dia juga boleh menceritakan kepada pihak berwenang yang dia yakini ini akan memberikan keadilan. Lapor kepada polisi itu boleh. Misalnya dianiaya. Apalagi dianiaya digebukin gitu ya. Dianiaya digebukin gitu kan. Nah, kalau dianiaya digebukin bukan hanya ke konselor saja, tetapi juga datang ke pihak yang berwajib. Itu termasuk ghibah yang diperbolehkan kan, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu di bab ghibah. Terima kasih Kang. Baik Kang, kita akhir saya demikianlah kajian kita pagi hari ini, dan insya Allah besok kita akan lanjutkan di jam yang sama dengan tema solidarity ya. Sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Bahru Mubarak. Kang. Baik, Gurunda Kang Asep, juga Pak Kai, Bapak Ibu semuanya, pemirsa, mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima, wa nas'aluka qalban khasian, wa nas'aluka ilman nafian, wa nas'aluka yaqinan sadiqan, wa nas'aluka amalan salihan, wa nas'aluka dinan qayyiman, wa nas'aluka khairan katsira, wa nas'aluka al-afwa wal afiyah, wa nas'aluka tamamal afiyah, wa nas'aluka syukra 'alal afiyah, wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Bahrun, Kang Asep, dan teman-teman semua. Saya ingatkan lagi, silakan berimpak dengan impak yang terbaik. Mudah-mudahan
pahala Bapak Ibu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.